panitia. Insya Allah ada di sini. Siapa namanya? Ada tulisannya Oh iya, ya. ada tulisan. Perizinan kayak gitu. Oke, Di panitia private chat aja. perizinan ya. Di private chat aja itu orangnya. Semoga itu orangnya. Oke, demikian ya teman-teman. Insya Allah rate-nya standar. Oke, next. Selanjutnya kita kenalan dulu sama pemateri yang akan menemani diskusi kita, jadi pembuka juga sih. Selama sekitar 1,5 jam ke depan, yaitu Kak Yazidah Nurrahmah. Ada CV-nya kalau nggak salah ya. Silahkan operator ditampilkan CV-nya. Nah, kalau kurang jelas bisa di zoom ya teman-teman ya. Jadi Kak Yazidah Nurrahmah ini sepertinya harusnya ditambahin ya sarjana media gitu, esmed, tapi kayaknya nggak ada. Ya jadi kalau dia dari sini skillnya tuh ya media-media semua, nggak ada yang lainnya. Terus yang bikin apa ya, bawain lagi min organization and job experience, dari mulai BMKM, lembaga Al-Huriyah itu, Semarak Ramadan, penulis buku itu, iya nggak jauh-jauh lah dari situ-situ. Divisinya kayaknya divisi media semua tuh kan, Kabit Media Dokumentasi, Sekretaris Media Komunikasi Visual BMKM tahun 1920 ya, tahun lalu berarti. Dan ya seperti itu. Bawah lagi min, ada ini kalau nggak salah, ada achievement. Kemarin ini baca sih. Oh ya ini. Alhamdulillah banyak juga. Ini Masya Allah prestasinya. Juara 1 short movie, juara 2 podcast. Oh ini ada olahraga juga, tenis lapang, seni monolog, ya dan lain-lain. Ini prestasi-prestasi Kak Yazidah. Kalau bawah lagi ada nggak min? Ada apa ya? Ada lupa sih di bawahnya. Oh iya ini apa namanya? Pengalaman pembicara. Ya ada 9 nih seingatannya. Kayaknya udah deh. Iya. Iya orangnya malu. Oh yaudah Kak. Yaudah. Satu lagi deh Kak. Satu lagi nggak enak. Ini udah ditulis nggak diliatin kan. Satu lagi. Bawa lagi min. Bawa sendiri. Nah ini ada portofolio medianya. Jadi kalau kalian daftar di STI PB. Kok STI sih? Bukan. Apa sih yang seni rupa dan desain tuh? Fakultas FSRD. Oh iya kok STI. Mohon maaf nih ilkomnya rada mumet. Ya, itu kalian harus nyampein portofolio asalnya kayak gini nih, contoh portofolionya. Misal kalau dulu pernah bikin short movie, pernah bikin video, kalian jadi direktor, kalian jadi editor gitu. Nah, itu tampilin aja di CV-nya kayak gini. Itu teman-teman. Nah, ini orang media semua kan. Nah, oke. Itu sekelumit dari Kak Yazidah ya, CV-nya Kak Yazidah. Kak Yazidah udah join ya? Apa kabar Kak? Lagi di mana? Alhamdulillah kabar baik. Halo teman-teman. Nah, ini orangnya ya teman-teman ya. Di rumah. Oh, siap. Oke. Kayaknya ini udah jam 8.15 sih. Nggak sih aku? Gimana Kak? Iya. Udah jadi co-host belum Kak? Aku delay nggak? Enggak. Masih. Oh iya. Apa gara-gara nama aneh anti ke delay jadi kepikiran delay? Enggak ya? Enggak kan? Oh belum. Aku belum dijadiin co-host. Oh iya ini minta tolong miminnya biar bisa share screen. Pun nggak jadi co-host buat share screen, coba aja deh. Oh bisa. Ya. Oh iya baru aja. Ini udah itu. Oke, alhamdulillah. Kak Yudha udah datang ya teman-teman ya. Bismillah. Insya Allah kita mulai sesi materinya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu aja. Ada sesi tanya jawabnya di akhir materi. Pada Kak Yazidah, kami persilahkan. Sebentar. Bentar ya. Masih. Nah.
Bentar. Udah ya. Udah ke share? Udah kelihatan belum? Udah ya? Udah Kak. Kelihatan Kak. Oke, sip. Kayaknya ini suara aku telat deh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Semoga nggak telat ya. Kalau jaringannya kalau putus-putus bilang ya teman-teman. Soalnya wifi-nya pakai IndiHome. Waduh, dibayar berapa Kak? Dibayar berapa nih? Oke. Lo ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman untuk di sini sharing sama teman-teman terkait dengan dakwah gitu ya. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman. Makasih buat panitia yang udah mengundang aku buat jadi pemateri. Jadi sharing-sharing aja ya teman-teman, karena dulu pernah jadi beberapa kali terlibat di dunia dakwah gitu ya. Beberapa pernah di media gitu ya, media dakwah. Sebenarnya dari lahir kita juga udah disuruh dakwah sih teman-teman. Nah, jadi pengen sharing-sharing aja di sini. Oh ya, tadi ketahuan ya kalau aku udah lulus. Iya, aku baru lulus bulan apa sih? Bulan Januari. Ya, aku Januari udah wisuda. Jadi sebenarnya jarak kita nggak terlalu jauh teman-teman. Kita masih satu generasi lah ya. Oke, gitu. Jadi pertama teman-teman, inilah dakwah gitu. Kenapa aku pisah dakwah gitu? Ada apanya gitu dengan dakwah ini? Nah, terus kenapa gambarnya sushi dan es krim gitu ya? Padahal kalau digabung juga nggak begitu enak gitu. Nah, mari kita cari tahu. Next. Nah, oh ya ini jadi udah ya tadi nama aku Yazidah dari IKK. Ada minuman kesukaannya susu pisang sama makanannya capcay. Gitu. Next. Ya. Nah, yang pertama aku mau brainstorming teman-teman. Di kurang surat Al-Imran 110. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dan beriman kepada Allah. Kita sebagai umat Islam itu sebenarnya memiliki beberapa banyak banget tiga kelebihan, yaitu ada tiga kewajiban. Yang pertama adalah menyuruh ya berbuat yang ma'ruf, menyuruh untuk berbuat kebaikan, mencegah dari perbuatan yang dan beriman kepada Allah. Karena ada orang-orang yang baik, tapi dia tidak berani untuk mencegah yang mungkar, tapi ada juga orang yang baik yang mencegah yang mungkar, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dan kita seharusnya termasuk dari ketiga itu, ya, yang menyuruh yang kebaikan, yang mencegah dari keburukan dan beriman kepada Allah. Ini sebagai anak dakwah, tiga ini harus bisa. Nah, teman-teman, dari semua aplikasi ini yang saat ini teman-teman gunakan, yang dulu pernah bahkan nggak pernah tahu itu apa aja? Ini delay deh kayaknya. Semuanya. Netflix semuanya ya. Netflix, YouTube. Ya. Jadi emang saat ini tuh yang lebih sering dipakai itu adalah Zoom, TikTok, gitu ya, YouTube dan Netflix. Paling hanya beberapa orang yang memang suka film nonton Netflix, tapi sekarang orang-orang yang dulunya nggak suka film jadi suka nonton film di Netflix gitu, karena udah tutup karena pandemi gitu. Terus Zoom, apalagi Zoom, aku juga baru tahu ketika pandemi gitu, ada yang nama aplikasi namanya Zoom, Gmeet, kalau Skype pernah lah ya, pernah, tapi sekarang kita bergantung sama mereka. TikTok apalagi, TikTok sekarang jadi wadah dimana kita kalau stres, udahlah nonton TikTok gitu, kayak untuk berkreativitas juga bisa dari TikTok. YouTube apalagi sumber ilmu plus sumber yang lain gitu. Kalau untuk Instagram, WhatsApp sama lain itu
sosial media ya. Sebelum pandemi pun kita udah mengenal gitu. Nah, teman-teman, kondisi inilah media yang saat ini dan kita geluti saat ini gitu. Next. Jadi internet itu di masa pandemi itu naik. Ini data yang dari baru juga sih. Itu industri kreatif kayak multimedia, fotografi, videografi itu mulai naik nih. Itu mulai menggunakan internet itu sejak pukul 8 sampai jam malam-malam selanjutnya gitu. Karena biasanya itu waktu part time-nya. Terus juga sekarang tuh semakin WFH, semua orang jadi bergantung pada internet. Artinya tren pun juga gitu. Ini aku mau ngasih tahu teman-teman. Ini mungkin anak teman-teman SMA atau mungkin yang anak yang pernah lihat itu. Ada yang masih ingat? Bisa dijawab di kolom chat. Iya. Masih berapa? Ayo kapan? Itu tuh pas yang anak kecil tuh awal-awal ini nggak sih? Iya. Ada TikTok tuh. Yang kena kecil culametan ya. Culametan. Nggak kerasa ya. Ternyata sekarang yang viral itu biasa lah. Tahu nih. Jadi ini sebagai tantangan teman-teman juga nih dalam bidang dakwah untuk mengikuti arus tren yang benar-benar cepat banget berubahnya. Cepat banget. Ini yang masalah penistaan Nabi Muhammad ini juga mungkin sudah mulai terlupakan gitu akibat banyaknya informasi yang cepat banget berubah, bertambah, dan sebagainya gitu. Itu. Sebentar. Next. Nah, emang Kak, sepenting apa sih gitu dakwah di media sosial gitu? Ini aku mau ngasih tahu data ke teman-teman gitu bahwa 10 media sosial yang YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Facebook. Ini survei dari APJI ya, Twitter dan ke bawah gitu. YouTube masih mendominasi teman-teman. Ya, YouTube, terus WhatsApp, Facebook, Instagram juga. Itu juga masih mendominasi banget. Jadi ini platform yang digunakan sama anak-anak kita sama masyarakat Indonesia gitu. Jadi penting banget teman-teman karena semua orang ternyata bergantung pada media sosial. Jadi dakwah itu harus bisa masuk di Instagram lah ya yang masih mahasiswa pakai gitu. Instagram, di WhatsApp, berupa broadcast dan ternyata media sosial penting ya karena emang digunakan gitu. Nah, terus media yang tadi aku kasih tahu ya, industri kreatif itu melejit di saat pandemi COVID-19 dan salah satu industri kreatif yang nggak itu K-pop gitu ya. Ya seperti kita tahu bahwa mungkin bisa dibilang tuh mereka yang masih bisa bertahan gitu. Karena ini media yang jadi pegangan saat ini gitu. Terutama Netflix juga. Netflix tuh naik gitu. Naik yang lainnya lagi gitu ya di tengah pandemi gitu. Jadi media digital tuh Kalau ya sinyalnya hilang ya. Ya kayaknya lagi Coba lagi kasih tahu. terkendala IndiHome. Iya. Ganti ya, jangan yang wifi-nya IndiHome ganti ya teman-teman. Oh, enggak, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Yang gitu gua Aduh. pakai IndiHome. Kayak Lagi bentar lagi, nanti masuk lagi. Jangan-jangan habis ini di Indosiar ada azab hehehe. Kalau Kak Yas nggak masuk, kita langsung gantiin.
Ya, maaf ya. udah nanti. Suara aku masuk kan? Agak putus-putus dikit. Tapi ya, suaranya putus-putus kayak gerbong kereta. Oh. Kalau enggak dimatiin aja kali kameranya. Ya, kalau perlu juga nanti dikirim ke materinya Kak, kalau nggak kuat biar bisa. Ya, kita yang share. Oh, Kayak Zida aman Kak? Kayaknya apa mungkin masih terputus-putus? Kayak gerbong kereta yang Cek. belum disambung. Udah, cek. Udah. Maaf ya. Oke. Tadi nyampe mana? Nyampe Aku jadi lupa. pesanan terus di atas ada YouTube. Sebentar ya. Aku share screen ulang. Jadi jadi pop industri kreatif yang tahan gitu ya, yang tahan ketika pandemi datang gitu. Memang mainnya di media dan pas orang lagi lagi bener-bener pop di editing gitu, hancur di tempat. Nah masalahnya sekarang ramainya media sosial itu sekarang gimana dengan kontennya gitu. Ternyata sepanjang 2019 menuju ke 2020, artinya belum lama lah ya, itu ada sebanyak lebih dari dan sebanyak banyak gitu, apalagi 140 ribuan konten grafi, entah berapa banyak malah yang sudah menonton gitu. Artinya ini banyak banget gitu, ini banyak banget konten di media sosial, isinya keburukan jauh-jauh lah gitu. Netflix atau beberapa site LGBT ya, kenapa aku ngangkat salah satu LGBT aku apa gitu, tapi mereka salah satu orang atau salah satu komunitas bukan itu gitu. Mereka sampai bikin gitu ya, ada 30 best LGBTQ movie right now gitu. Jadi dia ngasih tahu tuh beberapa list video yang bisa kamu tonton nih buat itu ada di Netflix gitu. Terus juga ada beberapa termasuk kayak drama ya percaya atau nggak percaya gitu, buat yang teman-teman yang mungkin barangkali yang sangat masih itu ada beberapa memang mereka tuh masuk LGBT buat tabu, tapi mereka sudah mulai mengangkat itu gitu. Ini ada kampanye maksiat di media sangat bergerak luas teman-teman, udah luas banget gitu. Mungkin kita nggak ngerasa ya, tapi ada suatu bencana ketika kita tidak itu adalah terjadi ketika kita tidak menyadari bahwa itu adalah bencana. Paham nggak? Jadi ketika kita membiarkan atau ya nggak apa-apa, itu sebenarnya udah bencana gitu. Kenapa mereka bergerak di bidang media? Karena memang mereka ingin mengasimilasi, asimilasi kan budaya yang nanti salah satunya akan menghilang gitu kan. Ya jadi mereka
pengen gitu. Dan memang dakwah kan memang pengen diterima ya. Mereka juga dakwah gitu, tapi dakwah mereka maksiat gitu. Dan di media sudah seperti ini. Tuh. Nah ini juga teman-teman ya, hashtag ini banyak banget pendukungnya gitu ya, udah sampai gitu kompleksnya, udah sebegitu tertata rapinya gitu media mereka untuk menggembor-gemborkan dakwah mereka gitu, dakwah mereka gitu, dakwah kemaksiatan. Dan juga sekarang sudah mulai banyak influencer ya, karena mungkin sebanyak media sosial jadi mulai muncul tuh influencer. Nah tapi sayangnya mereka kadang bawa dakwah versi diri gitu, nggak jarang itu kadang berlawanan gitu dengan ajaran Islam gitu. Jadi kadang influencer tuh hadir dengan bawa dakwah versi dirinya masing-masing. Ada yang karena memang inginan sendiri atau kan ajaran dia itu tidak baik. Nah, jadi pertanyaannya adalah sekarang di mana konten dakwah berada ketika media saat ini dibutuhkan? Sebenarnya di mana sih keberadaan para kader dakwah di masa online seperti ini? Kok diam-diam aja gitu? Kok mereka ya dakwahnya maksiat, isinya maksiat kok gencer banget? Nah, jadi di sini teman-teman. Nih aku mau ngingetin lagi bahwa barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Maksud dengan tangan itu adalah kekuasaan, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang bagi anggota BEM atau anggota ya himpro atau lain sebagainya, kalian punya power, ubahlah kemungkaran itu. Gitu. Dan jika tidak mampu, maka ingkarilah dengan lisannya, omong gitu. Ya kalian berani bicara, berani untuk bersuara gitu. Dan jika tidak mampu untuk bersuara gitu ya dengan lisannya, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan mengingkari dengan hati itu selama-lamanya iman. Nah gitu, jadi bukan kebalik, bukan ketika teman kita ada yang bermaksiat, kita, ya Allah dia kenapa kayak gitu ya, gitu, ya udah doain aja. Nggak gitu urutannya, urutannya adalah kita ubah dulu dengan tangan, dengan lisan, baru dengan hati. Tapi ya gitu, itu tantangan anak-anak dakwah, berani atau enggak, untuk melakukan atau untuk menegakkan kebenaran gitu, melihat kemungkaran. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang karena teman-teman di media, aku akan bawa tentang art of dakwah. Jadi gimana sih sebenarnya media itu di peran media di bidang dakwah. Ini aku beberapa menyadur dari art of dakwahnya bukunya Ustadz Felix Shaw ya. Mungkin sebenarnya aku merekomendasikan untuk teman-teman media untuk baca buku ini karena buku ini daging banget. Jadi tertampar-tampar. Gitu. Sebelumnya aku mengasih ke teman-teman bahwa dakwah dengan seni karena 90% itu manusia gitu ya, tubuh kita itu semuanya rangsangan itu datangnya dari mata. Artinya manusia itu memang suka yang visual gitu, makhluk visual. Jadi memang kadang suka yang bening-bening, suka yang rapi-rapi, suka yang harmoni, suka yang menyenangkan, yang menarik mata. Makanya gitu dakwah juga harus nih gitu sense of art. Karena kalau misalnya teman-teman belajar gitu, teman-teman lebih nyaman belajar menggunakan textbook atau menggunakan gambar yang ada infografisnya gitu. Maksudnya yang ada diagram-diagramnya gitu. Pasti biasanya lebih nyambung menggunakan infografis atau menggunakan diagram ketimbang buku bacaan yang isinya tulisan atau paragraf. Boro-boro gitu ya, mau itu atau harus dibaca berulang kali. Nah, gitu. Jadi manusia itu memang makhluk visual dan dakwah juga harusnya disajikan dengan art juga, dengan nilai-nilai estetika gitu. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya di bidang media harus seperti apa? Nah, aku mau ketika teman-teman itu membuat terjun di dunia open mind gitu, open mind untuk menerima beberapa tren, untuk menerima kebaruan-kebaruan gitu, dan berani untuk
apa ya, bersaing gitu, bukan bersaing ya, intinya tuh ya menerima berbagai macam budaya gitu, tapi tetap kita punya landasan dakwah gitu. Nah, sebenarnya buat membuat dakwah gitu, pertama pasti kan teman-teman ngedit pakai aplikasi lah ya. Tapi terserah gitu aplikasinya apa aja, terserah mau pakai Adobe Illustrator, mau Photoshop, mau Canva juga nggak apa-apa. Nah, tapi yang ingin aku tekankan di sini bahwa kita itu lagi jualan teman-teman, kita tuh lagi jualan, kita lagi ingin menginginnya orang-orang menerima itu. Jadi dibuatlah desain gitu. Nah, gimana caranya biar bagus? Teman-teman mungkin yang baru pemula, yang baru awal-awal masuk di dunia media, cari referensi desain yang bagus, yang kalau teman-teman lihat itu pengen nge-repost gitu loh. Jadi ketika bikin desain atau bikin poster dakwah, yang pengen share gitu. Nih, jadi cari-cari referensi, misalnya ini aku ambil dari Islamify, islamify.com, terus ada dari Hijab Alila juga. Ini aku ambil contoh yang sebelah kiri itu, yang Islamify itu dia lebih ke fotografi. Tapi kalau misalnya ke beda lah ya, gitu. Dia lebih ke quotes kalau yang ke yang Islamify. Terus yang kalau yang Hijab Alila tuh lebih ke konten ya, kontennya memang mereka bikin sendiri, konten kreatif gitu. Jadi teman-teman cari referensi desain yang kira menarik dan enak dipandang mata. Terus bedah layout ya teman-teman. Jadi mari kita bandingkan antara foto yang pertama dan foto yang kedua. Ini adalah foto yang pertama, yang foto yang kedua itu yang salam subuh itu biasanya didapatkan di grup WhatsApp keluarga. Ya kan ya, sering ya ada sharing-sharing atau broadcastan dari grup keluarga gitu. Selamat pagi gitu, salam subuh. Gitu. Ya itu dakwah. Itu benar dakwah. Tapi mungkin teman-teman malu ya untuk nge-repost lagi ke Instastory-nya atau lebih ke nge-post ke Insta WA-nya karena nggak menarik gitu. Ya mari ini dari islamify.org. Mari kita bandingkan bedanya apa. Ini sama desain teman-teman, sama-sama memuat kebaikan ajaran-ajaran Islam. Tapi lebih menarik yang sebelah kiri yang dari Islamify. Nah, yang pertama kita bedah dulu dari fontnya ya. Ya kalau teman-teman mau bikin desain itu maksimal 3 typeface ya itu tulisannya. Typeface itu artinya jenis font yang kalian gunakan itu ya. Ini kalau misalnya di Islamify ini kan cuma 2. Mayu sama Receive Praying ini dia 2. Cuman itu doang. Tapi kalau misalnya yang ini, yang di grup WA ini ada berapa nih? Ada 1 yang sesungguhnya sholat ini sama kayak Al-Isra 1. Assalamualaikum ini sama kayak selamat pagi 2. Salam subuh beda lagi 3. Semoga apa ini ada 4. Jadi ada 4. Nah ini kurang bagus ya teman-teman untuk sebuah desain. Sebuah desain tuh maksimal 3 aja. Itu udah over, udah paling banyak dan udah cukup, nggak boleh nambah-nambah lagi gitu. Jadi 2 aja atau 3 atau 1 juga nggak apa, 2 lah, 2, 3 gitu. 2 atau 3 gitu. Buat subheading sama subheading. Heading itu judul, subheading itu tulisan-tulisannya gitu. Tuh. Terus kita bandingkan lagi, coba warnanya. Dari warnanya yang Islamify ini lembut ya, artinya maksudnya soft gitu, sesuai dengan memang kondisinya sedang posisi sujud, posisi sedang dekat dengan Tuhan gitulah ya. Itu sangat-sangat hening gitu. Jadi memang
cocok gitu. Jadi tone colornya tidak adem dan tidak banyak kontras gitu. Nah, kalau misalnya sini kan mungkin ini waktunya subuh kali ya, cuman kurang tepat aja gitu. Nah, gitu kurang tepat itu. Terus gambarnya yang dari Islamify ini kan kualitasnya HD ya. Nah, kalau yang sebelah kanan kan itu agak burem atau agak pixelnya pecah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin desain, itu pastiin gambarnya harus HD. Kalau foto orang yang dipotong, itu fotonya harus HD. Jangan ketika nanti dipotong, kalau misalnya di-cut gitu ya, di-cut, taunya ntar matanya rabun gitu. Maksudnya kayak bukan rabun, burem gitu, burem. Atau ada yang bajunya itu dia kabur gitu. Jangan kayak gitu. Jadi gambarnya kalau bisa HD gitu. Mintain aja ntar gambarnya harus fotonya itu se-HD mungkin, lagi nge-share press release gitu ya. Minta gambarnya yang HD gitu. Harus. Terus spacing, white space. White space itu ruang untuk membaca. Kita bisa lihat ya. Kalau yang ini nggak ada ini sih ya, nggak ada pulpennya. Oh, ini pulpen. Sebentar. Kalau misalnya yang di spacing, ini kan bisa lihat ya, di Islamify ini spacingnya tuh, maaf, di tengah-tengah. Jadi orang-orang langsung fokus gitu, di tengah. Tapi kalau misalnya yang di sebelah kanan, yang dari gelap ini, biar terlalu tidak tepat tuh meletakkan layoutnya. Jadi yang dibaca yang mana dulu nih, yang assalamualaikum dulu, yang sesungguhnya sholat subuh itu maksudnya kayak dalilnya dulu, atau selamat pagi dulu. Jadi berantakan gitu. Pasti kita lebih milih yang sebelah kiri gitu. Lebih rapi, lebih enak dilihat gitu. Ya lebih harmoni lah ya. Dan alignment-nya tuh juga di tengah, kalau ini kan berantakan. Nah, kayak gitu sekilas ya. Ini salah satu contoh gitu ya. Ini sebenarnya ini semua bisa dipakai kok. Ini umum dipakai. Layout nih, bedah layout nih umum dipakai buat semuanya. Jadi kalau teman-teman nanti bikin desain, diperhatiin banget gitu, terutama font. Font ya, font itu ada filosofinya teman-teman. Jadi ada font yang kita nggak boleh pakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu, atau dia tuh memiliki nilai-nilai filosofis sendiri gitu. Contohnya chiller, atau chiller nggak? Jadi salah satu typeface yang ada di ya pokoknya yang sering ada di Word juga sih, itu ada chiller. Chiller itu dia hanya untuk desain yang untuk memuat horror gitu ya, chiller, karena kan dia ada darah-darahnya gitu. Jangan dipakai buat konten yang isinya tentang sholat gitu, mau nakut-nakutin gitu. Nggak tepat gitu. Jadi harus dicari juga di filosofi warnanya juga gitu. Jangan teman-teman ngajak untuk bersedekah tapi warnanya warna merah gitu, atau ajak donor darah tapi tulisan donor darahnya warna merah. Pernah tuh aku nemuin itu kayak iya itu benar donor darah, cuman orang-orang bakal takut banget buat donor darah karena saking warnanya merah gitu. Gitu. Iya, emang ada beberapa teman-teman harus banyak belajar juga terkait dengan filosofi desain dan warnanya juga gitu, dan typeface juga. Nih buat teman-teman aku rekomendasiin di salah satu IG Terbangin, ini milik kakak tingkat, jadi kakak tingkat kenalan gitu ya, dulu pernah belajar sama beliau gitu. Ini dari Unpad itu namanya Terbangin. Jadi kita sama ya sama gitu ya, dakwanya sama aja sih, kayak mereka Kak Rifa ini ngajakin teman-teman buat belajar desain buat anak dakwah gitu. Bahwa kita tuh nerbangin sesuatu loh, nerbangin dakwah gitu loh, yang bisa membuat orang terbangun gitu. Jadi ya diajak buat terbang. Recommended banget sih ini buat dipelajarin karena jelasin banget gitu. Gitu deh. Nah mungkin ini tips terakhir ya, kayak tips berdakwah di sosmed. Pertama, buat konten itu berhikmah dan beretika. Teman-teman sebagai anggota dakwah tetap jadilah figur seorang dakwah.
ini bahwa cara berdakwah yang benar seperti apa? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan ajaran yang baik dan bantahlah mereka juga dengan cara yang baik. Jadi jangan marah-marah, jangan ngegas, jangan balik berdebat gitu. Tapi seorang muslim itu yang menyukai beretika gitu, yang memberikan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik gitu. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jangan mengejudge itu, artinya maksudnya jangan judge orang gitu. Karena Allah lebih tahu siapa yang tersesat dan yang tidak. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, berbicaralah sesuai kapasitas. Kalau misalnya teman-teman dari lembaga dakwah fakultas masing-masing, itu sharing lah sesuai kapasitas lembaga dakwah fakultasnya masing-masing gitu. Misalnya dari Fapet, sharing aja kapasitasnya di bidang peternakan, atau di FEMA tentang ekologi manusia. Apalagi nih. Terus ya gitu sesuai kapasitas. Terus yang ketiga, apabila diejek gitu ya dan dijatuhkan, tetap bersabar dan berbuat baik gitu. Karena seorang muslim yang baik gitu, Rasulullah pun juga dulu pernah diejek, hampir dibunuh juga, tapi beliau tetap bersabar dan berbuat baik. Nah ini yang the last one. Aku mau ngasih soal terakhir tuh, bahwa masih sebenarnya terakhir kok. Dakwah itu niaga teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa ada food truck tadi di depan, ada es krim, ada sushi, ada burger dan sebagainya? Karena itu lagi jualan. Dan kita anak dakwah itu sebenarnya lagi jualan teman-teman. Kita lagi jualan, jualannya kemana? Ke langit. Gitu. Produknya apa? Produknya itu adalah nilai-nilai Islam. Yang kalau dijual itu sebenarnya itu sangat berharga teman-teman. Produk kita ini berharga banget. Isinya itu enggak buat manusia gitu. Dan ini tuh nggak sembarang orang bisa menerima produk ini, dan beruntunglah kita yang menerima produk ini gitu. Dan kita harus ngajak orang-orang buat nyobain nih produk yang baik ini, karena ini mengandung manfaat gitu ya, kayak kabar gembira untuk kita semua gitu ya. Nah maka kita harus untuk berani untuk menjualnya, untuk ngasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Kita harus menjual produk ini dengan kemasan yang elegan, pakai brand yang bagus, strategi pasarnya juga yang benar, yang tepat, dan benar-benar bersungguh-sungguh gitu dalam menjualnya. Karena perniagaan ada penyesalannya itu adalah perniagaan kepada Allah, itu berdakwah. Ya ini kita sedang berdakwah, kita sedang jualan teman-teman, kita sedang jualan kapasitas kita buat berdakwah, buat minta amal gitu, lagi ditukar gitu ya, lagi ditukar buat dapetin surganya Allah gitu. Jadi kita harus jualnya pakai kemasan yang elegan, bukan yang ecek-ecek, pakai brand yang bagus, di branding tuh lembaga dakwahnya, di branding kalau bisa biar semua orang yang keluar GWB itu tahu gitu. Dan strategi pasarnya juga yang tepat gitu, siapa orang-orangnya, mereka tuh akhirnya tahu gitu apa yang sedang kita dagangkan gitu, produk apa yang sedang kita pasarkannya, itu bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Dalam dakwah tuh gak ada yang setengah-setengah, iya ayo gitu. Nah ya itu teman-teman, produk kita ini udah dijamin kualitasnya sampai akhirat teman-teman ya. Kebaikan Islam itu nggak cuma nyampe dunia doang, sampai akhirat gitu. Benefitnya itu buat siapapun gitu ya, yang menjual, yang dapatnya juga MLM gitu ya, dapat surga Firdaus gitu. Ya masa gitu dengan produk kita yang keren ini Kak Yazida. Sepertinya masih ini diganggu sama IndiHome.
Sambil nungguin itu ada yang lagi jualan burger ya teman-teman ya. Silahkan beli dulu 5, beli 5 dapat 5 burgernya kakak. Ya, itu tuh bagus banget ya Gin filosofinya. Perumpamaannya. Dakwah itu berniaga. Dan kita harus berusaha. Dah. Jadi gitu teman-teman. Itu terakhir sih. Jadi maaf ya ampun sampai jam 9. Jadi seperti itu teman-teman materi pada hari. Maaf ya terlalu banyak gangguan. Masya Allah, jazakumullah khair Kak Hizidah. Ini materinya Kak. Maaf ya Banyak. terlalu banyak gangguan. Malah kirain ini soalnya sejam loh Kak. Tadi kan aneh ngomongnya kan kira sampai 9.15. Jadi kayak oh alhamdulillah udah kelar. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini sekarang udah sesi tanya jawab sih. Sepertinya gini deh, aneh ini dulu deh. Yang mau tanya resen dulu. Takutnya banyak ntar yang nanya. Tahu kan caranya resen kan ya? Mana gimana sih cara resen? Setahu aneh di partisipan. Terus reaksi apa sih? Di chat. Oh ya chat terus raise hand. Nggak bisa ya? Nggak ada sih. Ini gimana sih caranya raise hand? Di reaction kalau di laptop. Jadi yang mau nanya Oh aja. iya, mohon maaf saya. Ya udah nanya aja. Sepertinya tidak ada yang raise hand. Raise foot. Oh tuh ada yang raise hand. Siapa di mana gitu? Tak. Yuk mangga siapa tuh? Host Andi Kedelis ya. Andi Kedelis ya. Itu contoh. Itu ada dari Taufik. Mangga. Ini langsung aja nih ya Kak. Tahun lagi apa? Oke, siap. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat kayak yang udah ngasih waktunya. Mungkin yang jadi pertanyaan saya kan bahwa kita tuh sama aja dengan dakwah itu adalah berniaga gitu kan. Terus tadi juga udah dikasih tips and trick-nya buat gimana. Nah, pertanyaan saya tuh bagaimana kita punya ciri khas dan emang itu karakter diri kita sendiri. Banyak kan kalau misalnya kita lihat orang lain, kita kebawa buat ikut dengan gaya mereka kayak gitu. Sedangkan kita pun harus mempunyai gaya itu sendiri. Dan bagaimana Kak buat kita punya gaya ataupun yang menjadi karakter kita untuk berniaga ataupun berdakwah itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah banget pertanyaannya. Mangga Kak, kayaknya satu-satu dulu deh biar Oh ini langsung aku jawab. Ya. Oh udah banget di sini. Jadi gini teman-teman ya. Ini jatuhnya kayak gimana branding diri teman-teman ya. Jatuhnya kita kayak self branding. Apa yang harus kita share dan ciri khas kita tuh apa gitu. Kalau dari aku, ya dulu pengalaman di beberapa lembaga dakwah dan juga di platform aku sendiri di IG aku sendiri itu sharing yang memang sesuai dengan kapasitas kita sendiri gitu. Jadilah orang yang jago di bidang itu gitu. Kita nggak perlu jago untuk di semua bidang, nggak harus. Kita bisa jadi spesialis salah satunya aja gitu. Misalnya tadi siapa tadi yang nanya tadi namanya lupa. Ya taruhlah ya Taufik ya. Misalnya Taufik suka bahas tentang jenis-jenis murotal gitu. Maksudnya bagaimana teknik murotal gitu. Ada bayan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya memang kamu jago di situ dan pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa ada perbedaan loh dan lain sebagainya, share aja kayak gitu dan konsisten tentang itu terus gitu.
nggak apa-apa, kita mungkin nggak apa ya kayak ya teman aku bahas ini bahas itu, tapi kita bakal jadi lebih spesial gitu, kita bakal lebih spesial tentang itu, dan siapa tahu orang yang memang follow orang yang memang tertarik di bidang itu gitu. Kita nggak perlu untuk menanggapi semua, kita nggak perlu mengomentari semua hal gitu, cukup dengan hal-hal yang memang kita tahu aja gitu. Takutnya apa? Takutnya lisan kita salah untuk mengomentari itu, dan kebanyakan juga dosa itu kan keluar dari lisan ya, karena ketidaktahuan kita juga gitu. Jadi share aja yang kita tahu aja. Kalau aku di Instagram, aku lebih suka bahas tentang hal-hal yang berkaitan sama keluarga, tentang anak gitu. Misalnya ada isu-isu yang berkaitan sama keluarga, aku angkat gitu di IG gitu, di story biasanya, yang berkaitan dengan sosiologi gitu, kayak ya lagi booming apa nih kayak sosiologi, kayak di negara ini sosialnya seperti ini, misalnya ada fenomena namanya dirty spoon misalnya di Korea gitu. Jadi kayak gitu. Aku nggak berani untuk bahas hal-hal medis karena kayak bahas COVID tuh, aku nggak berani karena aku nggak kapasitas di situ, nggak punya kompetensi di situ. Jadi itu aja sih. Ya kita juga nggak boleh berbicara melebihi kapabilitas ya, itu kan nggak diperbolehkan juga sama Rasulullah. Gitu. Mungkin. Oke, udah terjawab belum Taufik ya tadi namanya ya? Iya Kak, alhamdulillah. Lanjutin nggak? Jazakallah khair atas jawabannya. Ya, sama-sama. Maaf ya kalau tidak menjawab dengan benar. Ini muka aku jadi abu-abu ya. Terus. Oke, itu udah ada yang nanya lagi tuh Kak. Mangga. Serum G. Iya. Iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Kak, nama saya Aisyah Reandri Kapatiwi dari Serunggi dan dari Pusaka. Mau nanya tentang ini Kak, konsistensi Kak. Kalau misalkan kita bikin konten gitu kan Kak, kita butuh sebuah konsistensi gitu kan Kak. Maksudnya nggak sekali bikin konten terus habis itu udahan gitu, terus sekali bikin konten udahan gitu. Ada tips nggak sih Kak buat biar kita tuh tetap konsisten gitu untuk bikin kontennya gitu. Apalagi sekarang itu kalau saya pribadi aja tuh kayak nge-repost konten aja tuh kayak jarang-jarang gitu loh. Misalkan dari Pusaka tuh kan ada Benang Senja, ada Dewan Hadis itu kayak tiap hari repost aja itu kayak mager banget itu loh Kak. Terus apalagi kayak bikin gitu kan pasti lebih ribet daripada itu. Gimana sih Kak? Ada tips-tips nggak buat biar kita bisa konsisten? Mohon maaf, suara saya jelas nggak sih? Soalnya saya juga pakai IndiHome. Jelas banget. Aduh, jangan bawa-bawa IndiHome dong, kesian tuh. Ya, ini buat akun pribadi atau buat akun dakwah nih? Kalau buat akun pribadi nggak konsisten, maksudnya kayak nggak sesering itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat akun lembaga dakwah itu harus konsisten. Misalnya teman punya program kajian yang itu diupload setiap hari Sabtu atau hari Jumat, itu harus konsisten gitu. Karena itu kebutuhan buat teman-teman yang ada di fakultas gitu. Siapa tahu nih ada teman kita yang sedang dalam lagi burnout gitu ya, burnout maksudnya lagi capek banget kuliah online, terus dia tuh suka banget nih kalau misalnya Serumji nih misalnya ada konten setiap hari Jumat tuh gitu, jadi dia habis baca-baca itu. Kalau misalnya itu berhenti, dakwahnya juga berhenti gitu. Dan jangan mut-mutan kalau misalnya bawa nama lembaga gitu. Kalau bawa nama pribadi nggak apa-apa lah ya, itu kan karena itu memang pilihan kita gitu. Tapi kalau misalnya kita bawa nama lembaga, kita harus bersungguh-sungguh gitu. Karena ini bukan cuman urusan diri kita sendiri, tapi kita membawa nama fakultas juga yang ada orang-orangnya loh, ada sasaran-sasaran orang-orangnya gitu. Kalau misalnya di akun sendiri kan, akun IG kita sendiri atau akun media sosial kita sendiri kan kayak teman-teman kita sendiri yang kita kenal. Tapi kalau misalnya di fakultas, barangkali ada orang yang nggak kita kenal gitu ya di fakultas, dan mereka sedang butuh itu gitu, yang lebih valid lagi gitu. Kalau misalnya bawa nama lembaga itu kan validitasnya kan lebih terpercaya gitu ya, lebih terpercaya gitu. Jadi paksain. Kalau misalnya males ya paksain. Wih, kasar kayaknya berat banget ya. Tapi mending jadwalnya
mending biar terlalu terpaksa di jadwal gitu, jadwal jangan yang terlalu ekstrim, jangan tiap hari, mungkin bisa 2 hari sekali atau mungkin seminggu sekali. Toh sebenarnya nggak disarankan juga ya oleh para ulama untuk melakukan kajian yang setiap hari gitu, karena akan menimbulkan kebosanan. Boleh setiap minggu sekali, seminggu sekali gitu. Jadi emang kayak gitu, dakwah tuh kayak gitu. Karena dakwah tuh kayak gitu, ingatan hafalan Al-Quran tuh juga semudah lepasnya unta merah gitu. Jadi kayak gitu. Jadwal tidak memberatkan, yang kira-kira realistis buat dikerjain bareng-bareng. Bareng-bareng ya, jangan sendirian. Nah, gitu. Jazakallah khair, Kak. Ya. Nah, sebelum lanjut, Ani izin nambahin deh. Nggak apa-apa ya, ini sharing juga. Kalau menurut Ani itu termasuk membentuk kebiasaan juga kan ya? Habit itu emang jangan, maksudnya kayaknya 2 ya, Serumji sama Pusaka. Jangan langsung digas ini, langsung amanahnya langsung 2 gitu. Seminggu, sehari ngupas 2 kali atau diingatkan 2. Saran Ani dimulai aja sama yang kecil. Kalau emang mau proyeknya besar kan, Aisyah nggak cuma sendiri kan ya, bagi-bagi aja, misal sebulan sebulan tuh jadi kebagiannya cuma sekali gitu, nggak banyak lah jadi tanggung jawabnya itu, tapi yang dicari istiqomahnya itu sih. Nah, itu udah Masya Allah ya. Keren banget. Ya, lanjut lagi nggak? Raise hand. Kalau nggak mau raise hand, raise foot juga nggak ada di sini ya. Sunrise boleh. Kalau nggak ada yang nanya, gimana? Suara siapa ini? Ada suara gaib. Masih di Jun nggak sih? Oh, nggak tahu makanya kan. Ini siapa sih? Iya, di Jun namanya. Oh, aduh, Dijun. Ini angkatan berapa aja? Angkatan ini yang paling tua 54. Terus 55, 56. Gitu kan. Ini nggak ini ya? Aku boleh tanya nggak kalau aku? Oh, boleh. Ini hostnya nanya ya. Oh, unik sekali. Aku mau tanya kayak Zida, kenalin aku Devika. Kita pernah ketemu sebelumnya. Kalau kakak enggak, lupa. Aku mau tanya ini kak. Apa aku nggak jelas? Aku mau tanya gini kak. Tentang tadi kan kita tahu nih saat ini nih sosial media itu ya emang lagi naik-naiknya, dan yang lagi benar-benar booming itu kan TikTok gitu ya kak, dan kalau misalnya kita lihat juga nih K-pop K-pop itu dia udah mulai masuk ke TikTok kan di saat pas pandemi agak tengah-tengah gitu, pas awal-awal belum tuh K-pop belum masuk, dan ketika K-pop masuk kan berarti K-pop tuh udah ngelihat bahwa TikTok itu ada pasar yang bagus gitu kan untuk bisnisnya dia gitu. Dan nah ketika TikTok udah masuk berarti kita mesti sadar dong bahwa ya di situ juga ada potensi maksiat yang lebih besar juga kayak gitu ya nggak sih kak? Nah tapi tuh ketika kemarin ya pas Devika masih di lembaga dakwah fakultas ataupun sekarang gitu ya, ketika aku mengajukan untuk kita main yuk ke TikTok gitu, maksudnya kita merambah ke TikTok juga kok yuk gitu, tapi ada beberapa yang berpendapat kayak nggak boleh lah, itu kan bukan anak lembaga dakwah banget kalau misal kita punya konten-konten di sana kayak gitu, atau misal itu kurang syar'i kalau misalnya kita ke TikTok. Padahal kalau misalnya kita lihat ke belakang ya IG pun kayak gitu kan, pas awal-awal IG muncul ya yang namanya dakwah mungkin agak kayak ngapain sih kita ke IG, udahlah kita di Facebook aja misal, atau udahlah kita lewat offline aja kayak gitu. Dan kalau kayak gitu tuh menurut kayak Zidah gimana sih kak? Mesti nggak sih kita masuk ke si TikTok itu juga gitu loh? Buat lembaga dakwah IPB ya, kalau misal lembaga dakwah kampus lain tuh aku lihat udah beberapa udah mulai masuk kayak gitu. Itu kak, kepanjangan ya ampun. Oke. Jadi TikTok ini memang
Heeh. Ini delay banget, astagfirullah. Udah lah ya. IndiHome. Aman Kak, aman. Udah lancar kok tadi. Itu gini, TikTok itu memang suatu media ya teman-teman ya. Mau nggak mau kita harus nerima kalau memang itu emang media yang saat ini digandrungi oleh masyarakat gitu. Nggak apa-apa sebenarnya teman-teman aja, cuman membedakannya adalah caranya gitu. Apakah teman-teman kan? Nggak harus juga gitu. Banyak tuh aku juga sering ngelihat Instagram kayak nge-repost dari story dari TikTok ke Instagram gitu ya. Itu akun-akun yang memang dia sharingnya nasihat-nasihat. Itu bisa masuk ke situ. Cuman memang yang membedakan adalah gimana cara kita masuk ke situ. Apa yang kita di sana. Terus coba juga ngedance juga gitu. Kalau Twitter Itu cuma gimana, media Kak? teman-teman. Apa? Twitter tuh gila bahasanya tuh, Masya Allah, subhanallah. Twitter Sambat ya. banget. Aku belum nemuin belum nemuin trik gitu ya buat masuk Twitter gitu, karena aku juga lagi nyari celah buat dakwah di Twitter, kecuali kalau misalnya kita memang orang yang benar-benar terpercaya gitu. Nggak apa-apa sih masuk ke Twitter jadi akun official aja, jadi kayak Islamify gitu, masuk aja nggak apa-apa, cuman ya jadi sharing-sharing aja, kayak nge-tweet kebaikan aja, dan jadi call center gitu, kayak misalnya ada pertanyaan apa, masuk aja nggak apa-apa di Twitter. Kayaknya butuh malah, biar pada Astagfirullah. Damai itu suka sambat di Twitter. Perhatiin loh IPB Memphis itu kebablasan banget loh itu. Kayaknya perlu deh teman-teman masuk ke. Kayaknya seru ya Kak bikin teman curhat gitu. Gitu ya. Oh, ini proyeknya Dijo loh. Boleh. Ya, nanti harus deh. Jawabannya nanti pakai dalil dan juga pakai ilmiah gitu. Dari sini. Ya pokoknya ntar siap aja kalau misalnya ntar banyak SJW terbangan gitu ya. Terus siul. SJW apa? Oke, kayak terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf ya delay banget. Ya, sinyal aku juga jelek. Aduh, belum matiin filter. Oke, teman-teman ada yang nanya lagi nggak? Langsung mic aja lah, langsung mic. Maaf kalau delay ya. Oh, bukan. Kirain. Kalau enggak, ini nanya aja. Kalau nggak ada, aneh nanya dong, aneh nanya. Mas. Nah, tuh kan bermunculan akhirnya. Ya, Mas. S2 mau nanya. Mangga, siapa tadi yang nanya? Mas. Oh, iya, Mangga Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Kak, tadi kan kalau dalam temanya sendiri tadi kan tentang dakwah itu berniaga seperti itu Kak ya. Nah, dalam poin-poin tersebut tadi ada yang mengatakan bahwa strategi yang tepat seperti itu. Nah, bisa itu dong Kak kasih tips-tipsnya buat strategikan suatu branding gitu Kak. Tips-tips dan yang tepat dan baik gitu Kak. Dan kalau bisa juga kasih tahu yang baik apa gitu Kak. Karena kan LDR kan kalau dengan bahas politik segala macam. Jadi sebaiknya harus apa dan ke arah mana gitu Kak. Itu Kak dari saya. Oke, nangkap. Oke, aku jawab ya. Mungkin gini ya, lembaga dakwah itu
teman-teman harus tahu fungsinya lembaga dakwah itu apa sih? Fungsinya adalah untuk memberikan rasa pulang gitu ya, rasa pulang mahasiswa-mahasiswa muslim yang udah capek kuliah gitu ya. Udah capek kuliah, itu tuh buat kembali lagi ke fitrahnya untuk menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi gitu ya. Jadi brandingnya adalah itu, sebenarnya brandingnya itu sudah terjawab gitu ya. Teman-teman harus bisa membuat dakwah itu tempat pulang dari capeknya kuliah gitu. Nah, strategi yang tepat adalah berarti konten yang harus teman-teman bawa itu adalah konten-konten yang selaras dengan perasaan-perasaan atau masalah-masalah yang lagi dihadapin sama teman-teman, dihadapin sama teman-teman. Misalnya mau KKN, mau berangkat KKN. Dulu kan KKN masih offline ya. Itu dulu FEMA itu bikin, kakak dulu dari FEMA gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya di FEMA bukan FEMA yang terbaik gitu ya. Dulu di FEMA dan beberapa LD juga bikin yang namanya buku saku tutorial tuntunan gitu, gimana KKN di desa kalau misalnya nggak ketemu air atau misalnya bersalaman dengan orang-orang, misalnya kayak bersalaman dan juga bermuamalah dengan masyarakat sekitar gitu, itu bikin gitu. Jadi mereka langsung merasa kalau misalnya nggak ada air harus tayamum, harus seperti ini gitu, kayak gitu. Jadi secara nggak langsung karena kita lembaga dakwah di kampus, maka konten yang kita bawa itu harus bernilai-nilai akademik juga gitu. Sebenarnya enaknya dakwah di masyarakat yang setara gitu ya, kayak kita nih ya berilmu, itu kita ngasih pengetahuan, mereka langsung ngeh. Tapi kalau misalnya dakwah di masyarakat harus berulang kali, kadang harus dikasih pemantik dulu nih, dia dikasih misalnya dia dikasih award tuh kayak misalnya dikasih jajanan atau dikasih uang gitu buat bisa datang ke buat bisa menerima kajian ataupun ilmu yang sedang kita bagikan. Nah, kalau di kita di lembaga dakwah kampus harus seperti itu, gitu. Bernilai-nilai akademik gitu, akademisi gitu. Jadi bandingnya seperti itu. Barangkali anak-anak kita tuh, misalnya anak-anak lembaga dakwah atau anak kampus IPB itu mungkin belum tahu nih manfaatnya atau kenapa Allah menciptakan apa gitu ya, atau ternyata ada molekul yang memang sebenarnya sudah Allah ciptakan gitu. Anak-anak FMIPA biasanya gitu. Kayak gitu. Jadi dakwahnya lah gitu. Bisa dibilang. Gak harus mengikuti tren banget, tapi kita di tempat validasi gitu. Ketika anak-anak nanya, kita jadi tempat mereka menanya. Jangan terlalu over juga ya, dan jangan terlalu melebih banget, kita mesti ngikut juga, jangan kayak misal di IPB ada konser musik gitu, kita sebagai penengah gitu, ingat kan mereka sholat, mengerjakan tugasnya gitu, jangan sampai lalai gitu deh. Mungkin ini sambil sharing pengalaman di pas dulu masih di LD gitu ya, seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Maaf ya kalau kurang menjawab. Sudah. Ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada, Ani izin nanya Kak. Yang terakhir tuh kan tentang kemasan ya. Yang tadi tuh. Iya, jadi sebenarnya kontennya tuh bagus. Kok gemak? Kontennya itu bagus, cuma cara penyampaiannya aja yang karena nggak kurang ilmu kan, nggak ada mata kuliahnya kan Kak. Tahu cara ngepost yang baik dan benar gitu. Aneh kepikiran kayak makanan mahal, taruhlah apa ya, makanan mahal ya? Apa sih makanan mahal? Bukan air yang mahal, parfum itu mahal kan sebetulnya, kalau nggak salah ya. Ingetin? Iya, jadi seingat ya inilah taruhlah lobster panggang. Nah,
kan mahal dan enak kan. Cuma pelayannya itu bawanya itu pakai keranjang jemuran, terus ditaruh di meja makan kita, terus apa namanya, sendok pakai sendok nasi, bukan sendok. Nah, jadi penyajiannya itu kayak gitu. Jadi apa ya, aneh apa bikin perumpamaan yang umum aja biar nyampe di otak aneh sih sebenarnya. Nah, jadi aneh kepikirannya ya kontennya kan udah bagus banget. Cuma cara penyajiannya itu loh kan nggak ada kayak Indomie bikin rebus air 5 menit terus ditaruh di air itu kan nggak ada. Mungkin Kak Yas ada ini nggak ada sepengalaman ya apa ya menyampaikan media yang ngena banget, misal view-nya banyak atau sering di-post orang, dibicarain orang itu, misal konten yang kayak apa terus nyampeinnya tuh gimana tuh Kak? Bentar ya. Aku pengen share screen tapi kayaknya nggak kuat deh wifi aku. Jadi kalian bisa lihat di IG Seramadan IPB udah pada download udah pada ini belum follow belum Seramadan Semarak Ramadan IPB. Jadi itu salah satu apa ya kolaborasi antara LDC IPB pertama kali itu dibikin sama aku dan teman-teman juga itu. Jadi di tahunnya aku ada Karaca berdelapan kalau nggak salah kita bikin Ramadan IPB gitu dan sekarang udah dilanjutin nomor terus ini kayaknya aku bisa share screen deh. Aku mau share screen ke teman-teman. Nggak apa kayak aku share screen sebentar. Nih. Jadi ini dulu kita pernah bikin apa ya bahwa visualisasikan bagaimana cara biar orang-orang itu ingat gitu. Kalau misalnya mereka masih punya utang puasa. Ada yang kelupaan nggak? Videonya kocak banget. Ada yang kelupaan nggak? Iya benar. Nah benar itu. Neng, ada yang kelupaan nggak? Itu video itu gokil banget sih Kak. Aku yang bikin dulu sama teman-teman. Itu gokil. Kak. Ini awal aja kan. Awal banget kita bikin ini ini. Nih. Jadi ini dulu pertama banget. Nyawa angkot, Kak. Apa? Nyawa angkot. Iya, nyawa angkot. Bukan nyawa angkot. Ada angkot yang nepi terus kita bang izin masuk ya bang gitu bikin konten. Kak play. Jadi emang ada suaranya nggak ada tahu. Nggak ada suaranya. Itu referensi video ini. Gue yakin sih itu. Iya itu dulu pada masanya. Nah itu jadi salah satu contohnya tuh dibikin kayak gini gitu dibikin parodi karena itu kayaknya itu anak-anak lagi hal-hal yang lucu ya jadi kita bikin parodi juga nih dulu pasti sebenarnya yang lupa gitu kok sampai orang-orang pada nanya kelupaan sampai kucing juga nanya gitu jadi ternyata yang lupa adalah lupa bayar utang puasa gitu terus ini juga Hamin berapa Ramadan pakai bulu tangkis jadi terus ini kita sempat repost beberapa anak-anak asistensi mungkin sekarang udah semester berapa udah lupa gitu ini juga bikin SpongeBob ini suara aku ini ini kocak banget sih ini SpongeBob tapi karena aku dubbing ya terus aku edit jadi suaranya tapi Mohon maaf ya teman-teman, lagi ada ini pesan-pesan berikut dari IndiHome. Nah, makanya tahun depan yang belum ikut Semarak Ramadan pada ikutan ya. Gila. Anda akan menemukan kenikmatan berdakwah digital di sana. Walaupun gue nggak bisa ngapa-ngapain juga. Cobain guys. Anda akan merasakan nikmatnya nginjek di Jun, tapi nggak keinjek sih. Kenapa Bapak? Gimana korban di Jun mungkin ada testimoni diinjak-injak masa?
Kalian harus nyoba Demi untuk konten. ikuti semarak Ramadan. Trending. Kak Yas masih keluar ya? Keluar. Udah. Udah masuk. Oh, Kayak nggak kuat Kak Indihome-nya Kak, kasihan. Dia lelah untuk share screen. dibagi-bagi tenaganya. Iya sih, aneh kira itu yang paling aneh, itu yang paling keren Semarak Ramadan pas pertama-tama tuh. Bagus. Kontennya juga keren. Pengen bikin lagi kayak gitu, tapi gimana? Kita punya proyek. Oke, ini sepertinya udah diem aja. Ini ada teman-teman ada yang mau bahas lagi nggak? Kayaknya udah. Sebenarnya sudah tidak ada. Mau sih, Mai. Mau nanya sebenarnya Pak Kak. Oh iya, silahkan Dek. Ya, passwordnya. Kopi kebun tidak bikin nikmat. Ya. Silakan bertanya. Sebenarnya mau nanya ini sih terkait, sebenarnya kan tadi udah ngebahas sebenarnya terkait coba di open mind lah terkait sebenarnya ya seharusnya seorang anak media dalam berpikir itu seperti apa ya gitu. Design thinkingnya itu seperti apa yang harus dibangun kayak gitu. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan lah terkait apa ya tips-tipsnya gitu kan terkait bagaimana ya dari mulai poster yang enak dilihat tuh seperti apa tadi kan gitu. Tapi yang belum kebahas sih tadi terkait manajemen di medianya sendiri gitu. Karena terkadang yang tadi yang mungkin yang udah disebutin sama tadi si siapa Aisyah ya. Aisyah tadi nanya kan gitu kan. Terbebani ke satu orang atau seperti apa gitu kan. Nah sebenarnya manajemen media yang baik itu seperti apa sih gitu. Dan juga pembagian tugasnya dan apa aja sih yang harus ada gitu kan. Yang perlu dipersiapkan sehingganya tadi keistiqomahannya itu bisa diperjuangkan juga kayak gitu. Karena kan kalau nggak tersusun itu terkadang ya kita juga agak mager gitu dalam menjalankannya. Itu Mas Damai. Oke. Wah, Kak Yas tadi dengernya nggak Kak? Apa baru join? baru join kayaknya. Cek. Udah, Iya. Silakan kayaknya diulangi udah deh. di Jun. Oh, udah dengar ya? Padahal mau ngerjain di Jun. Enggak. Maaf teman banget ya Allah, astagfirullah. Enggak sopan banget ya bolak-balik ini. Terus gonta-ganti provider. Tadi ada satu pertanyaan lagi atau udah selesai ya? Nah, tuh kan Jun balik. Tanya lagi Jun. Singkat aja Jun. Tentang Singkatnya aja ya Kak, izin kenalin diri. Operator dari tim anti kedelai. Kedelai itu medianya ISC. Nah, jadi ini sih Kak terkait manajemen kemediaannya kayak gitu. Sebenarnya tupoksi apa aja yang harus dimainkan oleh anak-anak yang ada di media gitu. Namanya dalam pembagian job desk sehingganya tuh apa juga yang harus dipersiapkan kayak gitu. Termasuk time biar postingan kita bisa istiqomah kayak gitu kan. Karena kan kadang tuh kalau medianya berantakan ya tiba-tiba kan ada pesanan gitu kan. Kadang tuh yang pesan itu sehari harus jadi kayak gitu kan. Ada yang dadakan kayak tahu bulat tapi nggak enak yang ini. Nah, kadang tuh bikin marah anak media juga, tapi gimana kan udah kewajiban gitu. Nah, itu manajemen seperti apa yang harus kita mainkan di sana, Kak? udah Jun. Saya merasa Jangan tersinggung. bilang hilang lagi. Iya, kayaknya kalau yang lagi nggak apa-apa sih. Aneh emang niat ngerjain ente.
Sejak kapan ente jadi anti kedelai, Jun? Ngaku-ngaku tim anti kedelai Dengan lagi. siapa di mana? Siapa pula? BTW videonya mana sih? Kok goib? Itu virtual background semua, Jun. Ya, jadi kurang cahaya di sini. Jadinya cuman pakai background aja. Kok kocak? Aneh juga lah kalau gitu. Menghilang. Mencontohkan yang baik, teman-teman. Halo Kayas, Oh, ya mohon maaf. Udah ada. udah join lagi Kayas. Lagi loading. Amanahnya IndiHome lagi banyak kayaknya. Masya Allah. Kayaknya IndiHome, kok IndiHome? Kak Yas Perlu sih dah dikuatkan. lagi bikin tempe deh. Oh, oke. Oke Mahmud. Lagi bikin tempe ya. Buat Lama nggak kalau bikin tempe? Lama. Oh, banget. Kan? Alhamdulillah udah join tuh Kak. Ini Kak, pertanyaan di Jun itu manajemen kemediaan. Jadi kan nanti banyak yang pesennya H-1 harus posting atau enggak. Pesenannya fokus ke satu orang, jadi orangnya banyak job dan nggak bisa menghandle semuanya. Itu ada apakah ada SOP khusus yang harus kita? Oke, aku ngerti. Jadi gini, karena aku pernah di BEM dan aku pernah di lembaga dakwah, jadi aku tahu banget nih dua ciri khas anak-anak BEM dan anak-anak lembaga dakwah gitu. Intinya dua-duanya sama-sama bekerja di satu lembaga. Yang namanya keprofesionalitas. Jadi apa sih profesionalitas ya? Jadi walaupun teman-teman di lembaga dakwah juga namanya profesional. Jadi walaupun teman-teman itu di lembaga dakwah gitu ya, harus yang namanya punya kerjaan tetap dikerjain, jangan nggak dikerjain. Kalau misalnya ada pemimpin, ada yang namanya kiadah sebagai jundinya gitu ya, sebagai tentaranya, sebagai stafnya, itu harus mendukung gitu. Apakah harus, jadi pembagiannya harus gimana? Pembagiannya dari awal udah harus clear gitu, siapa-siapa yang posting gitu, harus ada SOP-nya gitu. Misalnya ada tim Medcom itu hanya teman-teman yang dia khusus buat publikasi, bikin caption dan sebagainya. Pilih 3 orang misalnya. Itu tugasnya itu, pokoknya urusan posting, jam posting, urusan bikin caption, itu urusan Medcom. Terus ada yang namanya Medvis itu media visual. Kalau itu ya, itu tuh ada orang-orang yang bikin kontennya, bikin desainnya. Dan itu memang tugasnya dari anak-anak desain gitu. Gimana caranya biar pada bisa kerja semua? Ya sebagai pemimpin gitu ya. Yang pertama itu harus bisa ngontrol anak-anaknya, ngontrolnya dengan diingetin setiap hari gitu. Kalau misalnya ada kerja, kalau misalnya ada bukan kerjanya kayak orderan gitu ya. Pasti kan media itu tempat order ya, tempat masaknya gitu. Jadi kayak ada orderan masuk, langsung disampaikan ke semua staff biar semuanya tahu ada kerjaan apa gitu. Memang mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa diajak lari gitu. Kayak misalnya ada satu anak yang dia respon di grup nih gitu. Dia kayak ada dan tiada gitu ya. Tapi tetap informasi yang datang itu semua orang harus tahu gitu. Misalnya ada postingan yang harus diupload. Anak medvis atau tim desain ataupun tim komunikasi atau tim publikasi semuanya harus tahu. Gitu. Dan ya kan idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang mageran atau apapun gitu, diingatkan lagi, minta tolong sama teman-teman internalnya, cek lagi keimanannya. Aduh, apa dia berdakwah kalau tidak mendukung temannya gitu ya? Nggak itu judgement-nya sih. Intinya diingatkan lagi gitu ya. Dibantu lagi ditanya, mungkin dia punya gitu ya. Misalnya dia punya masalah gitu, dicari masalah, dikasih tahu, ditanya lagi masalahnya, lagi ada masalah apa gitu. Kenapa bisa hilang dan sebagainya. Terus sebagian stafnya ya baginya itu sesuai dengan apa mereka bisa gitu. Anak
Misalnya aku nggak bisa desain, ya udah jangan paksa dia buat desain. Paksa, dia bisa ngerjain yang lain gitu. Tuh. Menjawab nggak kira-kira? Jawab Kak. Ya pada intinya harus jelas lah gitu, dan usahakan tidak memaksa ya Kak. Harus sesuai sama, berikan terbaiknya gitu, kontribusi terbaiknya sambil belajar gitu kan. Bisa memaksimalkan kapasitas yang dipunya lah gitu ya. Aku pakai HP aja lah. Nah iya betul sekali. Sama jangan insecure gitu ya Kak, ngelihat desainnya orang bagus gitu. Kita belum apa-apa bukan. Ya benar. Benar banget, teman-teman nggak boleh insecure ya. Pokoknya desain teman-teman itu adalah karya teman-teman yang terbaik. Jadi nggak boleh insecure-insecurean. Gitu. Udah sih kayaknya. Ya ampun, kayaknya ini seminar paling dari tadi aku banyak banget trouble-nya. Maaf ya kalau malam memang suka kayak gini. Gak apa-apa, kasihan IndiHome-nya memang tidak didesain untuk kerja malam. Mananya lagi banyak Kak IndiHome. Maaf ya. Oke, alhamdulillah di ujung acara. Jazakumullah khair Kak Yazida sudah menjawab dan teman-teman juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Belum kita mengakhiri, kayaknya ada pengumuman dari kalau nggak salah ya, tentang bukan. Mangga Kak Yazida. Closing statement Kak. Ya sepatah dua patah kata sama dipatahin. Apa? Oh. Closing statement Kak. Sebentar ya. Mau ada closing statement-nya adalah teman-teman yang udah masuk di bidang media dan semua anak media bukan? Ya anak dia dan anak-anak yang pengen masuk di media Kak. Iya. Sebentar. Oke. Closing statement-nya adalah wah, luar biasa banget. Perjuangan banget. Aku ketik aja kali ya closing statement-nya. Siap-siap Kak. Ya intinya gini teman-teman, pokoknya statement-nya adalah teman-teman sebagai anak lembaga dakwah, berbanggalah mengemban amanah ini. Karena tidak semua orang Allah pilih menjadi pengemban dakwah. Dah, gitu aja. Insyaallah siap-siap Kak. Jazakallah khair. Oke, sekarang foto bersama. Aneh izin pin ya. Karena tukang fotonya lagi. Oh, hadir tukang fotonya hadir. Ini ganti dulu. Tadi salah masuk tahu. Ya. Tadi on cam ya, on cam. Fotonya sudah hadir. Kok cerah Kak? Saya kebanyakan kelahan, jadi mohon maaf. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang hadir, mungkin untuk yang tidak berhalangan bisa on kamera karena kita akan foto bersama. Sebelumnya itu operator tolong PPT-nya tolong di share. Oke, terima kasih. Oke, karena kita nggak tahu ya kita ada di slide berapa, jadi sementara on terus saja. Oke. Untuk slide pertama, sudah. Ini ada 3 slide ya. Ini yang slide kedua.
Oke, selanjutnya untuk slide sudah. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Kayaknya transisinya file deh. Aduh. Oke. Alhamdulillah kita udah ada closing statement dan foto bersama. Kalau nggak salah selanjutnya itu pengumuman ya. Bener nggak sih? Ya, mangga kepada Kak Hemas. Silahkan menyampaikan pengumuman. Oh iya Kak, jangan lupa diingatin lagi presensinya teman-teman. Oh iya, presensi Presensi. di mana? Di chat ya? Boleh dikirimkan Ya, lagi ya. silakan presensinya di chat. Bisa di chat biru, abu-abu, Apa sih? merah. Kak Hemas atau Kak Uti bisa tolong dikirim lagi ya. Nah itu. Sudah. Oke, makasih MC. Oh iya, sama-sama. Itu siapa namanya nih, Pak? Mangga ini pengumumannya aneh yang bacain. Aneh Mangga. kok. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman ya, buat penugasannya. Ini sama seperti yang kemarin. Nah, penugasannya ini buat membuat tagar Insight Today sesuai sesi yang telah diikuti pada agenda ini. Nah, agenda ini kan teman-teman kan mengikuti agenda sesi media ya. Nah, ketentuannya yang pertama, hashtag Insight Today dalam membentuk hikmah atau poin pelajaran. Poin pelajaran yang paling bermanfaat dari agenda DAI. Kemudian, dalam hashtag DAI dibuat sekreatif mungkin dan diupload di Instagram dalam bentuk Instastory atau feed Instagram seperti itu. Kemudian, jangan lupa mensematkan akun dari IG ipb.alhuria dan serta hashtag Insight Today, DAI, dan hashtag strip CF. Kemudian buat deadline-nya sendiri, deadline ini penugasannya yaitu H+1 setelah agenda ini. Jadi teman-teman sebisa mungkin sampai besok itu sudah sudah di-upload. Gitu. Kemudian setiap peserta wajib membuat Insight Today pada setiap sesi DAI yang diikuti kayak gitu. Itu aja dari Ane. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Oke. Jazakumullah khair Kak Himas sudah menyampaikan pengumuman penugasan. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara teman-teman. Jazakumullah khair sudah mengikuti acaranya sampai akhir. Sebelum ditutup, Ane izin menutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ahina Barik. Pada Tadada Barik, kami persilahkan. Afwan ya Kak, biar nggak patah-patah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafin nama'ahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma iftah lana hikmatak وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi alamin. Mudah-mudahan
apa yang kita dapatkan malam hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah membaca bersama-sama doa penutup. Dengan itu, Ane izin sekarang menutup acara pada malam hari ini, dan sekaligus mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan selama memimpin acara. Semoga ilmunya berkah ya teman-teman. Jangan lupa di post insight-nya di Instagram seperti penugasannya itu tadi. Akhirul kalam, Ane izin tutup. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa presensi. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Semangat. Terima Ya. kasih yang udah join. Kok ini Ramadan tiba ya? Jangan lupa dicek IG-nya Semangat Ramadan, IG-nya lembaga-lembaga dakwah yang lain.